kabar nih? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini membahas alur cerita film yang berjudul The Hot Chick. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang populer di sekolahnya. Namun pada suatu hari, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seorang laki-laki. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah dirinya bisa menemukan kembali tubuhnya yang tertukar? Ataukah selamanya ia akan terperangkap dalam tubuh pria tersebut? Yuk kita langsung aja saksikan alur ceritanya. Awal mula film diawali pada tahun 50 sebelum Masehi, dengan diperlihatkannya seorang putri yang terlihat sangat cantik yang akan menikah dengan raja yang sangat kejam dan tidak ia cintai. Sang putri pun berencana menghindari pernikahan tersebut dengan cara menggunakan sebuah anting ajaib, yang ternyata anting tersebut jika dipakai oleh dua orang yang berbeda, maka jiwa orang yang memakainya otomatis akan tertukar. Sehingga ketika sang putri cantik dan pelayan tersebut bersamaan memakai anting tersebut, sang putri pun bertukar tubuh dengan pelayannya. Dan kemudian film pun dimulai. Di scene selanjutnya, kita beralih ke zaman modern, di mana kita diperlihatkan seorang gadis populer di sekolah yang bernama Jessica, yang tergabung dalam grup cheerleader bersama dengan teman-teman satu geng di sekolahnya. Namun selain terkenal karena kecantikan dan kepopulerannya, Jessica juga terkenal dengan keusilannya. Banyak teman-teman di sekolahnya pernah merasakan korban keusilannya. Di suatu hari di acara pertandingan baseball yang diadakan di sekolahnya, Jessica mengerjai temannya yang bernama Helen Burr, dengan menyuruhnya berdandan memakai atribut lawan main di sekolahnya. Dan jelas saja, Helen Burr menjadi bahan tertawaan dan bulian oleh para supporter dari sekolahnya. Bahkan Bianca yang merupakan cheerleader populer tim lawannya pun dikerjai oleh Jessica. Di saat mereka bertemu Bianca di mall, diam-diam Jessica memasukkan barang belanjaan ke dalam tasnya, sehingga ketika Bianca keluar dari mall tersebut, otomatis Bianca pun langsung ditangkap oleh pihak keamanan. Setiap orang yang ditemuinya pasti menjadi korban buliannya. Dan di saat Jessica akan pulang dari mall, seketika pandangannya tertuju pada suatu toko antik Afrika, yang mana toko tersebut sangat menarik baginya, sehingga ia pun lantas bergegas mengunjungi toko tersebut. Jessica dan teman-temannya pun melihat-lihat barang antik yang ada di sana. Namun ketika Jessica melihat anting-anting kuno tersebut, Jessica pun seketika sangat tertarik. Lantas ia menanyakan harga dari anting-anting tersebut. Namun sayangnya anting-anting tersebut tidak dijual oleh sang pemilik toko, karena anting tersebut merupakan barang artefak asli peninggalan nenek moyangnya. Jessica yang mendengarnya pun seketika tersenyum, karena menurut Jessica, tak ada yang tak mungkin baginya. Sehingga Jessica pun diam-diam menukar anting tersebut dengan anting biasa yang akan dibeli olehnya, dan Jessica pun berhasil membawa pergi anting-anting tersebut. Di scene lainnya, terlihat seorang pria yang bernama Cliff sedang merampok toko pom bensin. Ia pun mengambil semua barang yang ada di sana. Dan kebetulannya, Jessica dan teman-temannya berhenti di pom bensin tersebut untuk mengisi bahan bakar. Cliff yang tak mau ketahuan karena merampok toko tersebut pun lantas berlagak berpura-pura menyamar sebagai karyawan untuk menghindari kecurigaan Jessica dan teman-temannya. Dan ketika Jessica yang hendak mengenakan anting barunya, tanpa sengaja ia menjatuhkan salah satu antingnya ke tanah, sehingga Cliff yang menemukan pun mengambil anting-anting tersebut. Di malam harinya, saat Cliff sedang membongkar dan melihat-lihat barang hasil curiannya, tiba-tiba ia menemukan anting-anting Jessica, dan seketika Cliff pun memakai anting tersebut. Dan secara bersamaan, anting yang satunya dipakai oleh Jessica. Sehingga tanpa mereka sadari, jiwa mereka telah tertukar. Jiwa Jessica terjebak di dalam tubuh Cliff, dan sebaliknya jiwa Cliff terjebak di dalam tubuh Jessica. Sampai pada akhirnya ketika Jessica terbangun dari tidurnya dan hendak buang air kecil, tiba-tiba saja dirinya terkejut karena melihat ada batang di bawah perutnya. Saat Jessica berkaca pun sontak kaget karena melihat dirinya yang sudah berubah menjadi seorang pria. Sehingga Jessica pun seketika pingsan. Dan seketika Jessica terbangun, ia pun sangat jijik melihat dirinya mengenakan pakaian wanita. Sehingga ia mengambil pakaian sang ayah dan segera bergegas pergi meninggalkan rumahnya. Di sisi lainnya, hal yang sama terjadi dengan Cliff. Ketika dirinya yang saja baru terbangun dari tidur, ketika hendak ingin buang air kecil, sontak terkaget melihat batangnya sudah hilang.
mereka pun lantas menelpon sahabatnya April untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Pada awalnya April tidak mempercayai Jessica, namun ketika Jessica meyakinkan April dengan kenangan-kenangan serta gerakan-gerakan khas mereka, pada akhirnya April pun mempercayainya. Don't worry, we're gonna figure this thing out. April pun lantas membawa Jessica untuk tinggal sementara di rumahnya. Bahkan ia meminta izin pada orang tua Jessica untuk membawanya liburan selama seminggu, yang mana waktu itu akan mereka gunakan untuk mengembalikan tubuh Jessica seperti semula. April pun mulai membantu Jessica untuk membersihkan rambut-rambut yang ada di tubuhnya, dari mencukur hingga mencabuti bulunya satu persatu, yang mana teriakan Jessica membuat orang tua April curiga dengan sang anak. Singkat cerita, April pun mulai memberitahu teman-temannya yang lain tentang kejadian yang menimpa Jessica. Meskipun pada awalnya mereka tidak percaya, namun karena dibantu penjelasan oleh April, mereka akhirnya mempercayai kalau laki-laki di depan mereka adalah Jessica. Karena teman-teman Jessica sangat penasaran, mereka pun meminta Jessica untuk melihat batang yang dimiliki olehnya, sehingga membuat Jessica sedikit risih dengan teman-temannya. Namun sebaliknya, teman-teman Jessica terlihat senang karena telah berhasil mengerjai Jessica. You guys, let's get serious. Stop dicking around. Jessica pun lantas meminta teman-temannya untuk serius dalam membantunya mendapatkan tubuhnya kembali, dikarenakan sebentar lagi mereka akan mengikuti kompetisi cheerleader yang akan diadakan di sekolahnya. Teman-temannya pun berpikir kalau Jessica diguna-gunai oleh orang-orang yang pernah sakit hati karena pernah dijahili oleh Jessica. Mereka pun membuat daftar nama orang-orang yang kemungkinan membenci Jessica karena pernah diusili olehnya, yang mana nantinya Jessica akan meminta maaf pada orang-orang tersebut sehingga bisa membuat Jessica kembali seperti sedia kala. Namun pada akhirnya mereka pun terlihat bercanda ria dan saling memukul dan melempar bantal satu sama lainnya. Jessica yang tidak sadar kalau tubuhnya mempunyai kekuatan laki-laki pun memukul ketiga temannya terlalu kuat, sehingga teman-temannya tersebut terlempar hingga mereka pingsan semua. Dan di pagi harinya ketika Jessica terbangun dari tidurnya, lantas ia ditanya oleh April, apakah dirinya saat tidur ada mimpi khusus atau sedang memikirkan sesuatu. Karena April melihat pagi-pagi begini ada yang berdiri. Sontak Jessica yang mengetahui maksud dari April pun seketika terlihat sangat malu dan berusaha menutupinya. Jessica pun mengatakan kalau ini merupakan pengalaman pertamanya di pagi hari. Siang harinya, Jessica berniat untuk pulang ke rumahnya. Namun niatnya gagal dikarenakan dirinya yang dikira seorang tukang kebun oleh ayahnya. Ia pun lantas berpura-pura menjadi tukang kebun di rumahnya untuk menghindari kecurigaan sang ayah. Dan saat membersihkan kebun, ia tak sengaja melihat adik laki-lakinya yang sudah mengenakan semua bajunya dan berdandan layaknya seperti perempuan yang membuat ia menjadi sangat murka. Teman-teman Jessica pun datang untuk menjemputnya, menjalankan misinya untuk meminta maaf pada orang-orang yang pernah disakiti oleh Jessica, seperti Hillenburg dan Eden. Mereka pun lantas memaafkan Jessica, dan mulai bergabung bersama geng Jessica untuk membantunya. Eden yang sedikit tahu tentang hal mistis pun lantas mencari cara untuk mematahkan kutukan tersebut, dengan mencari anggota praktisi Santeria yang memiliki tato kalajengking, yang mungkin saja bisa membantu Jessica. Dan kebetulannya salah satu teman Jessica mengetahui kalau Bianca teman sekolahnya adalah salah satu pengikut dari Santeria tersebut. Lantas mereka pun pergi mencari tahu apakah Bianca memiliki tato tersebut. Mereka pun segera pergi mendatangi Bianca di suatu bar. Di sana terlihat Jessica yang nampak seperti pria yang berlagak seperti perempuan, sehingga membuat pengunjung bar menggodanya karena mengira dirinya adalah seorang homoseksual. Singkat cerita, Jessica pun mengajak Bianca untuk menari, untuk mengetahui apakah ada tato yang berada di tubuhnya. Namun sayangnya ternyata Bianca tidak memiliki tato tersebut. Hingga keesokan harinya, Jess dan teman-temannya mencari informasi di internet mengenai keadaan Jessica. Dan tiba-tiba saja mereka melihat gambar anting-anting kuno yang telah dicuri oleh Jessica. Sontak Jessica pun tanpa pikir panjang langsung pergi mendatangi penjaga toko tersebut. Sesampainya mereka di sana, mereka pun menanyakan perihal anting tersebut.
Dan sang pemilik toko pun lantas menceritakan sejarah dari anting kuno tersebut, dan meminta Jessica untuk segera menyatukan kedua anting kuno tersebut sebelum berakhirnya bulan purnama. Karena kalau tidak disatukan secepatnya, maka Jessica akan terjebak di dalam tubuh ini untuk selamanya. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka pun lantas menyebarkan lembaran kertas di mana-mana untuk menemukan anting-anting tersebut. Tetapi tetap saja hasilnya nihil. Di scene selanjutnya, Jess yang sedang pulang ke rumahnya bermaksud untuk mencari anting-antingnya yang terjatuh. Tiba-tiba saja ia didatangi oleh ibunya untuk mengajak makan bersama. Dan di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba ibunya mencoba untuk menggoda Jessica. Tentunya Jessica menolak godaan dari ibunya sendiri. Dan di momen ini pun Jessica mulai memberi saran pada sang ibu untuk mulai memperbaiki hubungannya dengan sang ayah yang mulai renggang. Dan hingga pada akhirnya karena nasihat dan masukan dari Jessica, hubungan ayah dan ibunya berakhir harmonis kembali. Malam harinya terlihat Jessica sedang curhat pada April tentang dirinya yang selama ini banyak menyia-nyiakan kehidupannya. Bahkan dirinya yang satu rumah dengan orang tuanya pun tidak mengetahui kalau kedua orang tuanya selama ini sudah tidak akur. Namun Jessica pun mengatakan kejadian tadi siang, kalau dirinya berhasil membuat orang tuanya kembali lagi seperti dulu. Dan di momen tersebut, April pun mengatakan kalau selama ini dia telah disia-siakan oleh pacarnya. Sehingga April pun berpikir untuk mengajak Jessica untuk pergi bersamanya di acara prom night, untuk membuat pacar April iri ketika melihat mereka bersama. Dan tentu saja Jessica pun menyetujui usulan sahabatnya tersebut. Di sisi lainnya, kita akan melihat Cliff yang ternyata selama ini telah menyalahgunakan tubuh Jessica, yang mana ia menggunakan tubuh Jessica untuk mencari uang dari para pria hidung belang. Dan ketika Cliff berjalan sendirian, tiba-tiba ia dilihat oleh Billy yang merupakan gebetan Jessica. Billy yang sudah lama tidak melihat Jessica pun seketika menghampiri Cliff. Dan Billy pun berkata kalau beberapa hari ini dirinya mencari-cari Jessica yang nampak menghindar dari dirinya. Dan di saat itulah juga Billy pun mengatakan cintanya pada Cliff dan berjanji akan mengikuti apapun kemauannya. Cliff yang memang seorang pencuri memanfaatkan momen tersebut. Seketika Cliff meminta semua uang dan mobil Billy. Billy pun terlihat bingung karena Cliff telah mengambil uang dari mobilnya. Keesokan harinya, pada saat kompetisi cheerleader dimulai, Jessica pun mengikuti kompetisi tersebut. Namun dengan cara menyembunyikan wajahnya dengan menggunakan kepala boneka lebah. Are you feeling fierce? Namun pada akhirnya identitasnya pun terkuak, sehingga membuat para penonton yang melihatnya pun terlihat kaget. Namun karena para juri menyukai gerakan Jess, maka grup cheerleader Jessica lah yang memenangkan kompetisi tersebut. Meski para juri tahu yang ada di dalam boneka lebah tersebut adalah seorang pria. Singkat cerita, ketika Helen Brooke yang sedang menonton televisi, ia dikejutkan dengan pemberitaan tentang dicarinya seorang wanita yang suka merampok pria-pria hidung belang, yang mana tingkahnya tersebut seperti lelaki. Sontak, Helen Brooke yang menyadari bahwa itu adalah Jessica pun lantas segera menelpon dan memberitahu April kalau dirinya telah menemukan tubuh Jessica. Namun sayangnya ketika telepon tersebut diangkat oleh Ibu April, tiba-tiba Ibu April terjatuh dari tangga, sehingga berita tersebut pun tidak sampai kepada Jessica dan April. Dan di scene lainnya, ketika Jess sedang menangis dan meratapi takdirnya, ia didatangi oleh sang adik, yang ternyata adiknya tersebut telah mengetahui dan mengenali kakaknya dari sikap dan tingkah lakunya selama menjadi tukang kebun di rumahnya. Dan adiknya pun berjanji kalau dirinya tak akan mengadu pada kedua orang tuanya mengenai hal tersebut. Bahkan adiknya pun berkata kalau dirinya akan menerima Jessica apa adanya. Hingga acara prom night pun tiba, terlihat Jessica yang pergi bersama April yang bertujuan untuk memanas-manasi pacar April yaitu Jake. Dan di saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Jake. Jessica yang mengetahui kalau Jake datang bersama pacar barunya pun lantas kemudian mencium April. Sehingga ketika Jake melihatnya pun sontak terkejut dibuatnya. Mereka pun kemudian berciuman di hadapan Jake. Ternyata mereka berhasil membuat Jake cemburu. Namun April yang mulai menyukai tubuh Cliff, ia pun lantas menyatakan cintanya pada Jessica, yang mana hal ini membuat Jessica kasihan kepada sahabatnya tersebut. Dan di saat Jessica sedang menasihati April,
Tiba-tiba ia melihat gebetannya Billy datang dengan Bianca. Sontak ia pun menghampiri mereka dan menjelaskan keadaan sebenarnya kepada Billy. Awalnya Billy tidak mempercayainya, namun pada akhirnya Billy pun mempercayai kalau pria di depannya ialah Jessica. Dan di scene lainnya, Hillenburg pergi ke suatu klub malam untuk menyelidiki keberadaan Cliff, untuk mengetahui bahwa Cliff ada di sana. Ia pun lantas memberitahu Jessica keberadaan tubuhnya. Mereka pun lantas bersama-sama pergi ke klub tersebut. Hingga sesampainya Jessica di sana, ia pun segera menangkap Cliff yang terjebak di tubuhnya. Dan ia pun segera meminta untuk menukar kembali tubuh mereka masing-masing, hingga terjadilah perdebatan antara Jessica dan Cliff, yang mana pada akhirnya Jessica berhasil mengambil anting yang dipakai Cliff, dan seketika Jessica langsung segera memakainya. Dan sebelum Jessica berubah kembali ke tubuh aslinya, April pun mengatakan kalau dirinya akan selalu merindukan momen bersama Jessica tersebut. Dan sampai pada akhirnya Jessica pun kembali ke tubuh aslinya, dan begitu juga dengan Cliff yang berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Cliff yang memang selama ini merupakan seorang residivis, seketika ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Jessica hidup bahagia bersama Billy, orang tua dan teman. You are the only boy who makes my heart beat faster and slower at the same time. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih guys, menurut kalian filmnya cukup seru dan menghibur kan? Oh iya guys, masih banyak ya film-film kita yang lainnya yang seru dan menghibur, baik itu genre komedi, romantis, dan inspirasi. Silahkan dicek di playlist kita ya guys. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat asupan film-film terbaik pilihan kami. Ditunggu aja ya video kita selanjutnya. Dah.